Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang akhlak dalam berkeluarga. Saya Farhatun Nazilah. Saya Siti Anastasia Larasati. Saya Aiza Ratu Amalia. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Jadi di dalam akhlak dalam berkeluarga ada tiga subtema. Yang pertama birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Jadi birrul walidain itu terdiri dari dua kata. Biru artinya kebajikan, al walidain artinya ayah dan ibu. Jadi pengertiannya itu kebajikan atau berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Di dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 23 juga Allah merintahkan untuk berbakti kepada orang tua, seperti kalimatnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu sebaik-baiknya. Terus selanjutnya ada kedudukan birrul walidain. Di sini ada perintah birrul walidain langsung dituliskan setelah perintah beribadah hanya kepada Allah dan sesudah larangan mempersekutukannya. Terus yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wasiat untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, perintah berterima kasih kepada ibu bapak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan setelah perintah berterima kasih kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk jadi perintah berbakti kepada orang tua itu perintah kedua terbaik setelah perintah beribadah hanya kepadanya. Terus Rasulullah SAW juga menempatkan birrul walidain sebagai amalan terbaik kedua setelah amalan sholat tepat pada waktunya. Terus ada uququl walidain atau durhaka kepada orang tua. Jadi ini kebalikan dari birrul walidain. Uququl walidain diletakkan Rasulullah sebagai dosa terbesar kedua setelah syirik. Yang terakhir, Rasulullah SAW memberitahu bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua. Begitu juga kemarahan Allah berada pada kemarahan orang tua. Berikutnya ada bentuk-bentuk birrul walidain. Yang pertama, mengikuti perintah atau saran dari orang tua tentang semua hal terkait kehidupan sang anak. Jadi, salah satu cara kita bisa berbakti kepada orang tua itu dengan mengikuti perintah atau saran-saran dari orang tua yang orang tua berikan sama kita, karena nggak mungkin orang tua kayak ngasih saran yang menjerumuskan, pasti yang terbaik. Tapi kalau misal saran dari orang tua atau perintahnya justru nggak sesuai sama ajaran Islam gitu, atau malah berkebalikannya, kita sebagai anak juga berhak menolak dan bahkan mengingatkan mereka kalau itu tuh jalan yang tidak baik gitu, biar mereka juga kembali ke jalan yang baik. Terus juga kalau misalnya kita punya pilihan sendiri atau nggak sesuai sama yang mereka mau, kita berhak juga buat mengkomunikasikan hal yang kita mau, karena biar bagaimanapun juga orang tua yang baik juga orang tua yang bisa diajak berkomunikasi gitu dan bijak mengambil keputusan, nggak cuma memaksakan apa yang mereka mau. Terus yang kedua, dengan menghormati, memuliakan, dan memberikan kasih sayang yang tulus dengan rasa penuh terima kasih. Jadi dengan kita bersikap lembut, terus kita ngasih kabar kalau misalnya kita nggak tinggal serumah, terus kita memuliakan mereka, memberikan kasih sayang atas jasa-jasa mereka, itu termasuk salah satu bentuk-bentuk kita bisa berbakti sama orang tua juga. Terus yang ketiga ada membantu kedua orang tua baik secara fisik maupun material. Jadi maksudnya kalau misalnya kita masih belum bekerja, belum punya penghasilan, kita bisa membantu kedua orang tua di rumah, kayak bantu-bantu beres-beres rumah atau mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Kalau misalnya kita udah kerja, udah punya penghasilan sendiri, baru di sini kita bisa membantu kebutuhan material buat beli makanan, minuman, atau bahkan kebutuhan buat berobat. Terus ada lagi mendoakan kedua orang tua dan memohonkan ampun serta rahmat untuk mereka kepada Allah. Jadi kita selalu mendoakan kedua orang tua dan minta ampunan gitu, jangan berdoa buat diri kita sendiri doang, tapi buat orang tua kita juga.
Terus yang terakhir ada, sekalipun orang tua telah meninggal, anak tetap dapat melakukan birrul walidain, yaitu dengan cara menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya, melunasi hutangnya, melaksanakan wasiatnya, meneruskan silaturahim yang dibinanya sewaktu masih hidup, memuliakan sahabat-sahabatnya, dan mendoakannya. Jadi walaupun orang tua kita udah meninggal, kita tetap bisa berbakti sama mereka gitu. Jadi tetap nggak putus cara kita berbakti sama orang tua. Terus ada hukukul walidain, ini kebalikan dari birrul walidain. Kalau birrul walidain itu berbakti kepada orang tua, hukukul walidain itu durhaka kepada orang tua. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, dosa-dosa terbesar adalah mempersekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh orang, dan sumpah palsu. Azab durhaka kepada orang tua juga akan disegerakan di dunia oleh Allah sebagaimana dinyatakan Rasulullah. Semoga dosa-dosa diundurkan oleh Allah atau azabnya sampai waktu yang dikehendakinya kecuali durhaka kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah menyegerakan azabnya untuk pelakunya di waktu hidup di dunia ini sebelumnya meninggal. Jadi di hadis riwayat Hakim ini dijelaskan kalau Allah akan menyegerakan azab untuk anak-anak yang durhaka sama orang tuanya gitu. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi gitu. Nah terus ini ada relevansinya sama profesi moral psikologi. Apabila terdapat anak yang melakukan perilaku menyimpang dan hal tersebut terus berulang, maka akan menjadi beban pikiran serta mental bagi kedua orang tuanya, terlebih jika orang tuanya sudah berusia lanjut. Maksudnya di sini tuh pasti ada, walaupun perintah berbakti sama orang tua udah jelas banget tertulis di banyak surat di Al-Quran, tapi pasti tetap aja ada anak yang entah secara sadar atau nggak sadar melakukan perbuatan yang bikin orang tuanya sakit hati gitu. Atau bahkan ada yang dengan sadar durhaka sama orang tuanya. Nah, hal-hal tersebut tuh yang kalau misalnya dilakuin berulang, udah pasti bikin orang tuanya terbebani gitu, entah pikiran atau mental. Apalagi kalau orang tuanya udah berusia lanjut dan kayak dan si anak pun udah dibilangin tapi nggak ngerti-ngerti gitu. Apalagi kalau misalnya orang tuanya udah berusia lanjut, terus anaknya pasti udah dewasa, otomatis anaknya lebih lebih mementingkan ego daripada apa yang orang tuanya bilang. Gitu. Terus selanjutnya ada akhlak kepada anak akan dijelaskan oleh Siti Anastasia. Iya, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini akhlak kepada anak. Jadi setiap anak yang dititipkan oleh Allah merupakan karunia yang diberikan sebagai suatu amanah yang diberikan oleh Allah untuk dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Sebagai orang tua yang membesarkan dan mendidik anaknya, menginginkan bahwa anak mereka menjadi anak yang baik dan sukses di masa depan. Selain itu, anak juga menjadi investasi orang tua di akhirat nanti. Maka dari itu, tugas orang tua kepada anak memelihara, membesarkan, merawat, menyantuni, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab juga disertai dengan kasih sayang. Terus selanjutnya, di sini ada hubungan orang tua dengan anak. Yang pertama itu hubungan tanggung jawab, di mana setiap orang tua yang sudah diberikan karunia oleh Allah itu berupa anak, Allah di situ telah yakin bahwa orang tua ini bisa memimpin anaknya di dunia. Nah, jadi kalau misalkan orang tua yang bisa memimpin anaknya itu nanti juga semuanya dipertanggungjawabkan di akhirat. Terus habis itu yang kedua hubungan kasih sayang. Jadi di mana kepada anak lo orang tua mencurahkan kasih sayang yang dimilikinya. Tidak ada orang tua yang tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya. Setiap manusia yang sudah menjadi orang tua mengidamkan untuk memiliki keturunan. Jadi walaupun ibaratnya suami istri yang memiliki harta berlimang, tapi dia tidak memiliki anak, di situ dia merasa kurang. Terus yang ketiga itu ada hubungan masa depan. Anak menjadi investasi masa depan orang tua di akhirat nanti. Anak yang selalu mendoakan orang tuanya dan patuh atau dapat dikatakan sebagai anak yang soleh dari perbuatan baik yang mereka lakukan, pahalanya akan mengalir kepada orang tua mereka. Jadi di mana anak yang melakukan perbuatan baik, terus mendoakan orang tuanya, dari perbuatan-perbuatan itulah pahalanya akan mengalir ke orang tuanya dan nanti akan berimbas di akhirat nanti untuk kebaikan orang tuanya.
Terus selanjutnya ada 4 tipologi anak. Yang pertama adalah anak sebagai perhiasan hidup di dunia. Orang yang memiliki bergelimangan harta namun belum memiliki anak, pasti tuh rasanya kurang lengkap kebahagiaannya. Sebagai orang tua, tentunya mereka tuh, eee, mengidam-ngidamkan kehadiran anak di dalam keluarganya. Orang tua yang menganggap anaknya sebagai perhiasan mereka, namun lupa membina tentang pendidikannya, akhirnya anak tersebut hanya menjadi sebuah pajangan di dalam keluarga tersebut, yang di mana mereka bangga sudah memiliki keturunan namun kualitas iman, ilmu, maupun pendidikannya dapat dikatakan mengecewakan. Jadi yang dimaksud di sini adalah, jadi misalkan ada orang tua yang, beranggapan bahwa, "Gue bangga nih kayak punya anak," tapi ternyata anak yang dibanggakannya itu kayak ibaratnya pajangannya itu, eee, tentang pendidikan, akhlak, maupun imannya kurang. Jadi mereka cuman kayak beranggapan, ya anak itu sebuah pajangan tanpa dia memperhatikan kalau misalkan sebagai orang tua, kurang memberikan tentang pendidikan, iman, akhlak, maupun yang lainnya. Terus yang kedua, anak sebagai ujian. Sebagai orang tua pastinya telah mendidik anaknya dengan sebaik mungkin. Namun, dalam lingkungan sosial ada aja, lingkungan yang beranggapan bahwa misalkan seorang anak yang ibaratnya dapat dikatakan akhlaknya kurang baik dan orang tersebut pasti akan, bicara, "Ini anaknya siapa?" Gitu, "Pasti ini anaknya ini nih." Nah, yang berimbas itu, orang tuanya bukan anaknya, karena orang lain tuh melihat kalau misalkan anak itu bersikap dari orang tuanya. Namun, dalam surat Al-Anfal, eee, berbunyi, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itulah hanya sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar." Jadi, eee, seb jika ada omongan fitnah yang, anak ini nggak baik karena orang tuanya, dan itu kita sebagai orang tua, tidak menanggapinya dengan emosi, namun dengan sabar. Terus yang selanjutnya ada anak sebagai musuh. Eee, Orang tua yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar atau yang dapat dikatakan dia menjal dia mendidik anaknya untuk sholat, puasa, terus mengaji dan lain-lain yang ibaratnya harus dilakukan, namun, anaknya di sini malah berkebalikannya, yaitu munkar nahi ma'ruf. Jadi anaknya malah nggak sholat, terus malah berjudi atau yang lain-lainnya yang dilarang. Nah, hal itu malah yang bisa membangun, apa nih namanya, hubungan anak dan orang tua sebagai musuh. Terus yang terakhir ada anak sebagai cahaya mata. Jadi anak sebagai cahaya mata ini, eee, ada Al-Qur'an yang menjelaskan surat Al-Furqan, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan, kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai cahaya mata atau penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Jadi yang dimaksud di, eee, apa nih, Al-Qur'an ini dalam surat Al-Furqan, sebagai orang tua yang ibaratnya kalau misalkan kan penyenang hati, orang tua yang capek kerja atau beraktivitas apapun, tapi kalau misalkan ibaratnya lihat anaknya atau apa, itu dapat bisa menyenangkan hatinya, jadi rasa capeknya itu bisa terkontrol. Terus selanjutnya, ada anak soleh tidak dilahirkan. Anak soleh bukanlah dari lahir atau bahkan diciptakan sudah terbentuk bahwa ia sudah menjadi anak yang soleh. Akan tetapi, anak soleh itu tercipta bagaimana orang tuanya membina anaknya lewat pendidikan. Rasulullah mengajarkan bahwa setiap anak dilahirkan dengan fitrah. Orang tualah yang berperan memperoleh fitrah tersebut. Seperti yang dikemukakan hadis ini, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ibu bapaklah yang akan berperan mengubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi, orang yang beranggapan bahwa, eee, anak yang baik atau anak yang, eee, ibaratnya soleh itu, kalau misalkan dia sudah diciptakan dari semenjak lahir, nah itu salah. Tapi kalau misalkan anak soleh itu
didapatkan oleh pembinaan orang tuanya. Setiap anak sudah diberikan fitrah oleh Allah, tapi tergantung lagi orang tuanya yang ibaratnya anaknya mau dibawa kemana nih, misalkan dia ke Islam nih. Nah, dia gimana caranya orang tua biar anak ini bisa menganut agama Islam yang benar dan bisa taat dengan peraturan Allah gitu. Terus yang selanjutnya, pendidikan yang seimbang. Untuk melahirkan anak yang soleh diperlukan pendidikan dan pembinaan yang seimbang. Pendidikan dapat dikatakan seimbang apabila memperhatikan seluruh aspek yang ada di diri manusia seperti hati, akal, dan juga fisik. Ketiga aspek tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, semuanya harus dijalankan agar seimbang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada setiap orang tua untuk memberikan nama yang baik pada anak, yang dimana mengandung doa dan harapan yang baik. Contohnya mencicipkan madu ke mulut anak bayi dengan harapan semoga anak juga menjadi hamba Allah yang soleh di kemudian hari dan juga menyelenggarakan akikah untuk anaknya. Jadi di sini pendidikan yang seimbang sebagai orang tua nggak cuman merhatiin gimana nanti anaknya di dunia ibaratnya sekolahnya gimana, nah itu enggak. Tapi di sini tadi dibilang ada 3 aspek yang nggak bisa didirikan sendiri-sendiri. Ada hati, akal, dan juga fisik, di mana ketiga-tiganya ini sebagai orang tua kita harus mengajarkannya. Terus selanjutnya, metode pendidikan Lukman Al-Hakim. Jadi di metode ini Lukman Al-Hakim ini dia dalam pendidikan anaknya ada 4 aspek. Yang pertama pendidikan akidah, yang kedua pendidikan ibadah, yang ketiga pendidikan dakwah, dan yang terakhir pendidikan akhlak. Pendidikan akidah ini Lukman mengatakan bahwa pendidikan akidah harus diberikan sejak dini, di mana anak diperkenalkan kepada Sang Penciptanya Allah, yaitu Allah, lewat memperkenalkan apa yang telah diciptakannya. Untuk mendidik tauhid sangat penting sebagai modal dalam menjalankan roda kehidupan. Tidak hanya itu, Lukman juga mengatakan semua yang dikerjakan manusia, baik itu hal buruk atau baik, akan dicatat dan diberi balasan yang adil. Jadi pendidikan akidah ini nggak bisa nih cuma sebagai orang tua kita mengajarkannya nanti aja kalau misalkan anak kita sudah besar, tapi nggak bisa. Sebaiknya kalau pendidikan akidah ini diajarkan dari kecil agar anak ini tahu siapa penciptanya dan bagaimana dia menjalankan agama yang dia dijalankan. Terus yang kedua, pendidikan ibadah. Setelah pendidikan akidah, itu ada pendidikan ibadah, di mana di sini orang tua menyuruh anaknya saat umur 7 tahun untuk melakukan sholat, dan pada saat umur 10 tahun, apabila anaknya tidak melakukan sholat, orang tua memberikan sanksi kepada anaknya. Namun di sini kita sebagai orang tua tidak hanya kayak, "Nak sholat ya, nak puasa ya." Nah, itu enggak. Kita sebagai orang tua juga sebagai contoh, kita juga harus sholat. Soalnya ibaratnya nggak balance ketika kita ingin anak kita baik, tapi kita masih bolong-bolong sholatnya. Jadi ada baiknya gimana kita mencontohkan anaknya kita terlebih dahulu, baru kita menyuruh anak kita. Nah, terus yang ketiga ada pendidikan akhlak. Semua apapun yang dilakukan adalah pendidikan dakwah. Maaf. Pendidikan dakwah ini, Lukman mengajarkan kepada anaknya tentang sifat keberanian untuk menyatakan sesuatu yang benar dan mengajak orang lain untuk melakukannya juga. Dan keberanian untuk memilih mana yang baik atau mana yang salah. Nah, jadi di sini Lukman ini mengajarkan kepada anaknya, kamu harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, tapi di sini Lukman tidak hanya bilang ke anaknya bahwa ini buat diri kamu sendiri. Nah, enggak. Tapi di sini Lukman juga mengatakan untuk mengajak orang lain untuk melakukannya. Jadi dari sinilah ditangkap bahwa dalam ini sikap dai tidak mementingkan untuk diri sendiri, namun juga memperhatikan lingkungan sekitarnya. Terus abis itu ada pendidikan akhlak.
pendidikan akhlak ini semua apapun yang dilakukan sudah ada resikonya, begitu sebagai seorang dai, di mana pasti ada masyarakat yang tidak setuju bahwa tidak menerima apa yang telah diajarkan atau disampaikan. Maka itu dari seorang dai tidak patah semangat, harus memperhatikan akhlak seorang yang teguh, iman, sabar dari segala cobaan yang menimpahnya. Jadi dari sebelum pendidikan akhlak ini kan tadi pendidikan dakwah, di mana dalam pendidikan dakwah ini pasti ada orang yang nggak bisa menerima apa yang semua dikatakan oleh anaknya Luqman. Nah, maka dari itu dia bilang ke anaknya bahwa pendidikan akhlak juga penting, di mana jika nanti dia sudah berdai di depan masyarakat, dia harus bisa memperkuat akhlaknya, di mana dia harus menerima segala cobaan yang menimpahnya, terus harus sabar, kayak gitu. Terus yang terakhir, relevansinya. Orang tua yang beranggapan bahwa apa yang telah mereka lakukan dalam mendidik anak dengan cara mereka adalah hal yang terbaik untuk anak mereka. Namun anak yang menjalaninya tidak merasa nyaman dan tertekan dengan apa yang mereka jalankan. Maka dari apa yang orang tua lakukan kepada anak tersebut dapat mengganggu psikologis anak. Jadi yang dimaksud di sini pasti semua orang tua pengen anaknya baik, apa nih masa depannya. Terus dia yakin nih bahwa apapun yang dilakukannya ini pasti nanti ke depannya akan baik dan tidak akan merugikan anaknya. Jadi orang tua di sini nuntut kayak kamu harus ini, kamu harus itu, tapi orang tua nggak mikir kalau misalkan apa anak saya akan nyaman dengan apa yang saya lakukan untuk anak saya gitu. Nah, di sini apa yang kalau orang tua nggak memikirkan itu akan mengganggu psikologis anaknya sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan ada penjelasan dari Aiza, yaitu akhlak kepada pasangan. Oke, di sini ada akhlak kepada pasangan. Jadi sakinah ada dua faktor. Yang pertama itu ada mawadah, dan kedua itu ada rohmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untukmu istri-istri dan jodohmu sendiri, supaya kamu mendapatkan kehidupan yang tentram atau sakinah. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Itu dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Surat ke-30 ayat 21. Mawadah lahir dari sesuatu yang bersifat jasmani seperti kecantikan, kegagahan. Sedangkan rahmah itu lahir dari sesuatu yang bersifat rohani, yaitu hubungan batin. Lalu ini ada kehidupan berkeluarga yang tentram tidak hanya ditentukan oleh faktor mawadah saja, tetapi juga faktor dari rohmah. 4 kriteria memilih pasangan hidup. Yang pertama itu ada kekayaan, kedua kecantikan, ketiga keturunan, dan keempat agama. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan, seorang wanita dinikahi berdasarkan 4 pertimbangan, karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Peganglah yang memiliki agama, niscaya kedua tanganmu tidak akan terlepas. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Buya Hamka juga menanamkan teori yang disebut teori 1000, yaitu adalah kekayaan, kecantikan, dan keturunan itu memiliki nilai 0, sedangkan agama memiliki nilai 1. Jika tidak ada agama, maka kekayaan, kecantikan, dan keturunan tetap tidak bernilai. Sedangkan jika wanita memiliki agama, tetap saja wanita tersebut memiliki nilai. Selanjutnya hak bersama suami istri. Yang pertama itu hak tamatu badani, yaitu adalah menikmati hubungan seksual dengan pasangannya atau dengan suami atau istrinya, yang dimana hak ini tuh tidak menimbulkan dosa tapi malah mendapatkan pahala. Yang kedua ada hak saling mewarisi. Di sini dalam surat An-Nisa ayat 12 dijelaskan bahwa suami mendapatkan setengah dari harta warisan bila istri tidak memiliki anak,
dan 1/4 bila istri memiliki anak. Sebaliknya, istri akan mendapatkan 1/4 bila suami tidak memiliki anak dan 1/8 bila suami memiliki anak. Hubungan saling mewarisi ini hanya berlaku dalam perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Terus ada hak nasab anak. Hak nasab anak itu secara formal Islam mengajarkan supaya anak dinisbahkan kepada ayahnya. Sehingga seorang anak nantinya akan bisa disebut sebagai Fulan bin Fulan atau Fulanah bin Fulana. Bukan Fulan bin Fulanah atau bukan Fulan bin Fulanah atau Fulanah binti Fulanah. Begitupun kepada anak yang sudah menikah, si anak tersebut harus tetap dinisbahkan kepada ayahnya. Terus ada hak muasyarah bi al-ma'ruf, yaitu adalah hak saling menyenangkan dan saling membahagiakan satu sama lain pada pasangan suami istri yang sudah lama menikah secara syariat Islam. Kewajiban suami kepada istri. Yang pertama itu ada mahar. Jadi, mahar itu adalah pemberian wajib dari suami untuk istri. Suami tidak boleh memanfaatkan kecuali seizin atau serela dari istri. Itu dalam surat An-Nisa ayat 20 sampai 21. Jadi mahar ini jumlahnya tidak ditentukan oleh syarat, tergantung dari kemampuan si suami dan kerelaan istri. Yang penting bernilai. Bahkan di zaman Rasulullah itu ada seseorang yang memaharkan sepasang sendal atau hanya mengerjakan beberapa ayat Al-Qur'an. Terus ada nafkah. Nafkah adalah menyediakan segala keperluan istri berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, pembantu, obat-obatan, dan lain-lain. Lalu ada ihsan al-asyarah. Ihsan al-asyarah artinya adalah bergaul dengan istri dengan cara yang sebaik-baiknya. Yaitu semisalnya kayak membuat istri gembira, tidak mencurigai istri, atau menjaga rasa malu istri, lalu tidak membuka rahasia istri di depan orang lain. Ada juga yang menyebutkan bahwa bisa saja suami mengizinkan si istri untuk mengunjungi orang tua atau familinya. Lalu yang keempat ada membimbing dan mendidik keagamaan istri. Seorang suami nantinya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap istrinya karena ia adalah pemimpinnya. Karena setiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Maka dari itu menjadi kewajiban suami mengajar dan mendidik istri. Lanjut. Kewajiban istri kepada suami yaitu adalah patuh kepada suami. Taat atau patuh pada suami tidaklah bersifat mutlak. Harus selalu dikaitkan dengan ma'ruf, artinya selama tidak membawa ke lembah kemaksiatan. Apabila sang suami mengajak istrinya untuk melakukan perbuatan yang haram dan meninggalkan kewajiban, maka sang istri berhak untuk menentang sang suami dengan cara yang bijaksana. Bahkan harus berusaha menyadarkan sang suami dan kembali membawanya ke jalan yang benar. Suami mendapatkan keistimewaan untuk dipatuhi sang istri karena mengingat posisinya adalah sebagai pemimpin dan kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Terus ada ihsan al-asyarah, itu sama kayak tadi yang istri, tapi ini bedanya adalah ihsan al-asyarah istri pada suaminya itu antara lain adalah menerima pemberian suami, lahir dan batin dengan rasa puas dan terima kasih, serta tidak menuntut hal-hal yang tidak mungkin. Lalu meladeni suami dengan sebaik-baiknya, memberikan perhatian pada suami sampai hal-hal yang kecil, seperti mengantar suami ke depan pintu rumah saat ingin berangkat kerja. Lalu menjaga penampilan supaya selalu rapih dan menarik, dan lain-lain sebagainya. Contohnya seperti saat suami di rumah, kita memakai wewangian, atau memakai pakaian yang lebih bagus, gitu. Lanjut.
Nah, di sini ada relevansi. Bisa dibayangkan jika ketidakharmonisan di dalam suatu rumah tangga itu dapat menghancurkan hubungan antara suami dan istri atau orang tua dan anak. Jadi figur ayah itu tidak lagi dipandang menjadi teladan bagi sang istri dan sang anak. Begitu pula sebaliknya, si istri itu tidak akan figur seorang istri atau figur seorang ibu itu tidak akan diterima lagi oleh suami dan anaknya. Tentu saja posisi tersebut akan merugikan mereka dan akan menciderai psikologis keluarganya, terutama anaknya. Sudah. Terima kasih atas presentasinya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.